Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya Agustina Nasution, NIM 17029002, akan membahas tentang materi eksponen. Baiklah, untuk materi selengkapnya, kita bisa melihat pada peta konsep berikut, di mana yang akan kita bahas kali ini adalah persamaan, fungsi, dan pertidaksamaan eksponen, di mana materi ini mencakup 3 pembahasan, yaitu fungsi eksponen, kemudian persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Kemudian untuk persamaan eksponen ini nanti kita akan membahas tentang berbagai bentuk persamaan eksponen. Dan untuk fungsi eksponen nanti kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponen dan aplikasi fungsi eksponen. Nah, selanjutnya untuk standar kompetensi pada materi ini adalah menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dalam pemecahan masalah. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggambar grafik fungsi eksponen. Dan yang ketiga, menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dalam penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Nah, kita masuk kepada pembahasan eksponen. Apa sih yang dimaksud dengan eksponen gitu kan? Kita pasti bertanya pengertian dari eksponen ini apa gitu. Nah, eksponen itu adalah sebuah operasi matematika yang ditulis sebagai B pangkat N, melibatkan dua bilangan. Yang pertama B atau bilangan pokok, itulah dia yang disebut basis, kemudian N atau pangkat, itu adalah dia yang disebut dengan eksponen. Ketika N adalah bilangan bulat positif, eksponensial adalah perkalian berulang dari basis, yaitu B pangkat N adalah produk dari mengalikan basis N. Nah, itu dia sekilas pengertian dari eksponen. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tadi yang ada pada peta konsep, yaitu tinjauan ulang sifat-sifat eksponen, kemudian fungsi eksponen, grafik fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Nah, pertama kita akan membahas tinjauan ulang sifat-sifat eksponen. Definisi eksponen rasional. Nah, ini dia. Eksponen rasional atau lebih dikenal dengan eksponen pecahan ditunjukkan sebagai berikut. A pangkat M per N sama dengan N akar dari A dipangkatkan M sama dengan N akar dari A pangkat M, di mana A merupakan bilangan rasional dan A lebih besar dari 0. Kemudian M bilangan bulat dan N bilangan asli lebih dari 1. Nah, selanjutnya sifat-sifat eksponen bilangan real. Jika A dan B bilangan real positif, serta X dan Y bilangan real, maka berlaku hubungan yang pertama. A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. Ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan ditambahkan ketika kedua bilangan pangkat tersebut dikalikan. Nah, yang kedua, A dikali B dipangkatkan X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Kemudian yang ketiga, A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X kurang Y. Yang keempat, A dibagi B dipangkatkan dengan X sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Kemudian yang kelima, A pangkat X dipangkatkan lagi dengan Y sama dengan A pangkat X dikali Y. Kemudian sifat yang keenam, yang pertama itu adalah A pangkat negatif X sama dengan 1 per A pangkat X. Nah, untuk yang kedua, A pangkat X sama dengan 1 per A pangkat negatif X. Nah, ini adalah dia sifat-sifat dari eksponen bilangan real positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi eksponen itu? Nah, fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real ke A pangkat X. X
Maaf, K suatu konstanta, A bilangan pokok atau basis di mana A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat di sini fungsi eksponen. Nah, pada gambar ini, fungsi f memetakan x anggota R ke K A pangkat X atau ditulis f X menuju K A pangkat X. Dapat juga dinyatakan dengan Y, itu sama dengan fungsi fx sama dengan K A pangkat X. X variabel bebas, A bilangan pokok atau basis, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, selanjutnya, fungsi eksponen dengan bilangan pokok atau basis A adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum f fungsi X, yaitu A pangkat X atau Y sama dengan f X sama dengan A pangkat X. Hal yang perlu diperhatikan pada fungsi eksponen adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, fx sama dengan A pangkat X disebut rumus atau aturan bagi fungsi eksponen baku atau fungsi eksponen standar. Kemudian yang kedua, A disebut bilangan pokok atau basis bagi fungsi fx sama dengan A pangkat X dengan ketentuan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, atau 0 kecil dari A kecil dari 1 atau A lebih besar dari 1. Yang ketiga, P ubah X dinamakan P ubah bebas atau variabel bebas atau independen variabel, dan himpunan dari semua P ubah X disebut daerah asal atau domain fungsi f, ditulis df sama dengan X di mana X merupakan anggota bilangan real. Kemudian yang keempat, P ubah Y dinamakan P ubah bergantung atau variabel tak bebas atau dependent variabel, dan himpunan dari semua P ubah Y disebut daerah hasil atau wilayah hasil atau rank fungsi f, ditulis WF sama dengan Y di mana Y lebih besar dari 0 dan Y anggota bilangan real. Nah, yang kedua, kita akan bahas grafik fungsi eksponen. Nah, pada kali ini kita membahas dua pembahasan. Yang pertama, grafik fungsi eksponen dengan basis A lebih besar dari 1. Kemudian grafik fungsi eksponen dengan basis 0 kecil dari A kecil dari 1. Nah, pertama kita membahas grafik fungsi eksponen dengan basis A besar dari 1. Nah, kita langsung kasih contoh saja. Nah, misalnya di sini adalah contohnya Y sama dengan fx sama dengan 2x atau x anggota bilangan real. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah kita membuat daftar nilai-nilai x dan y. Apabila kita misalkan x-nya sekian, maka y-nya sekian. Seperti itu. Kita buatkan dalam bentuk tabel agar memudahkan kita nanti dalam menggambar grafik fungsi eksponennya. Nah, pada contoh ini berarti jika x-nya sama dengan negatif 3, maka y-nya sama dengan 1/8, seperti itu. Jika x-nya sama dengan negatif 2, maka y-nya sama dengan 1/4, dan seterusnya. Nah, langkah yang kedua adalah kita menggambar grafik fungsi sesuai dengan nilai x dan y yang telah kita buat pada langkah pertama. Nah, di sini kita bisa melihat inilah dia gambar grafik fungsi dari fungsi fx sama dengan 2x. Nah, apa sih sifat-sifat fungsi berdasarkan grafik tersebut? Nah, itu kan. Nah, kita dapat mengambil sifat-sifat fungsi berdasarkan grafik tersebut. Yang pertama, fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan 2x adalah fungsi monoton naik. Dimana dari grafik tersebut kan kita lihat bahwa fungsinya menaik. Nah, yang kedua adalah grafik fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan 2x memotong sumbu y di titik 0,1. Yang ketiga, sumbu x bertindak sebagai asimtot datar bagi fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Yang keempat, fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan 2x terdefinisi untuk semua x anggota bilangan real, maka daerah asal. Yang kelima adalah wilayah hasil atau rank fungsi f adalah wf sama dengan y di mana y lebih besar dari 0 dan y anggota bilangan real. Yang keenam, fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x merupakan fungsi bijektif sebab fx1 sama dengan fx2 atau 2 pangkat x1 sama dengan 2 pangkat x2
di mana X1 sama dengan X2. Nah, selanjutnya kita membahas tentang grafik fungsi eksponen dengan basis 0 kecil dari A kecil dari 1. Nah, kita langsung kasih contoh, di mana contohnya ini adalah Y sama dengan Fx sama dengan 1/2 pangkat X bilangan anggota real. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu membuat daftar nilai-nilai X dan Y. Kita misalkan X-nya, maka Y-nya sekian, seperti itu. Nah, di sini kita misalkan X-nya sama dengan -3, -2, -1. Nah, berarti Y-nya sama dengan 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Nah, langkah yang kedua kita menggambar grafiknya sesuai dengan daftar nilai X dan Y tadi yang telah kita buat pada langkah pertama. Nah, gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Nah, apa sih fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 1/2 pangkat X adalah fungsi monoton turun. Mana X pangkat 2, X2 lebih besar dari X1, yaitu 1/2 pangkat X2 lebih kecil dari 1/2 pangkat X1. Nah, selanjutnya hubungan antara grafik Fx sama dengan Ax dan Gx sama dengan A pangkat negatif X. Contoh. Nah, ini adalah tabel grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2x dan grafik fungsi eksponen Y sama dengan dx sama dengan 1/2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif X setangkup atau simetri terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah gabungan dari grafik fungsi yang sebelumnya, yaitu Fx sama dengan 2 pangkat X dan Gx sama dengan 1/2 X sama saja dengan 2 pangkat negatif X, seperti itu. Nah, grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2x adalah bayangan dari grafik fungsi eksponen Y sama dengan Gx sama dengan 1/2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif X oleh transformasi geometri refleksi terhadap sumbu Y dan sebaliknya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah persamaan eksponen. Nah, yang pertama kita membahas definisi persamaan eksponen. Jadi, persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Nah, bentuk persamaan eksponen itu seperti apa? Nah, ini dia. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Kemudian A pangkat Fx adalah sama dengan A pangkat Gx. Yang ketiga, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Kemudian yang keempat, H dikali X pangkat Fx sama dengan H dikali X pangkat Gx. Dan A dikali A pangkat Fx dipangkatkan dengan 2 ditambah B dikali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Nah, kita membahas satu persatu. Yang pertama, A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P atau A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan P. Contoh. Nah, di sini saya punya soal 3x dikurang 3 pangkat X dikurang 4 sama dengan 1. Berarti 3 pangkat X dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 0. Mengapa? Karena di sini kita akan merubahnya ke dalam atau bilangannya kita ubah. Bilangan pokoknya kita ubah, di mana 3 pangkat X dikurang 4 sama dengan 1, berarti 1 itu adalah sama juga dengan 3 pangkat 0. Karena setiap bilangan, apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, apabila sudah sama bilangan pokok, maka yang kita ambil adalah pangkatnya saja. Berarti X dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita tentu saja dapat mencari nilai X. Maka X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Nah, yang kedua, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx atau A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A
maka fx sama dengan gx. Contoh, nah di sini saya punya soal 2 pangkat 3x dikurang 1 sama dengan akar 8x tambah 1. Nah, sesuai dengan sifat-sifatnya tadi, 2 pangkat 3x kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3x tambah 3 per 2. Kenapa? Karena akar itu merupakan apabila kita ubah dia menjadi bilangan berpangkat, itu adalah pangkat setengah. Nah, berarti 3x tambah 3x tambah 3 per 2. Jadi, apabila bilangan pokoknya sudah sama, maka yang kita ambil adalah pangkatnya saja. 3x dikurang 1 sama dengan 3x tambah 3 per 2. Maka langsung kita kalikan saja, kita kalikan silang, yaitu 6x dikurang 2 sama dengan 3x tambah 3. Langsung kita mencari nilai x, 3x sama dengan 5, maka dapat hasilnya x sama dengan 5 per 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 3. Nah, selanjutnya untuk a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, jika a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, atau a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, b besar dari 0 dan b tidak sama dengan 1, dan a tidak sama dengan b, maka fx sama dengan 0. Contoh. Nah, di sini saya punya soal 2 pangkat 3x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 3x dikurang 6. Nah, bilangan pokoknya tidak sama. Berarti yang kita ambil adalah pangkatnya itu disamakan dengan 0. Berarti 3x dikurang 6 sama dengan 0. Maka dapat kita cari hasilnya. Mencari nilai x berarti x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk h dikali x pangkat fx sama dengan h dikali x pangkat gx. Jika h dikali x pangkat fx sama dengan h dikali x pangkat gx, maka kemungkinannya adalah yang pertama fx sama dengan gx. Yang kedua hx sama dengan 1. Yang ketiga hx sama dengan 0 asalkan fx dan gx keduanya positif. Yang keempat hx sama dengan negatif 1 asalkan fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gx keduanya genap. Nah, di sini kita ambil contoh. X pangkat 2 dikurang 3x tambah 1 pangkat 2x kurang 1 sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 1 dipangkatkan dengan x tambah 5. Nah, yang pertama tadi kan ada beberapa kemungkinan, yaitu f. Yang pertama fx tambah gx. Berarti apabila bilangan pokoknya sudah sama, maka yang kita ambil adalah pangkatnya. Berarti pangkatnya 2x dikurang 1 sama dengan x tambah 5. Maka kita bisa langsung mencari nilai x, yaitu 6. Yang kedua, untuk hx sama dengan 1. X pangkat 2 dikurang 3x tambah 1 sama dengan 1. Berarti sesuai dengan sifatnya tadi, maka x pangkat 2 dikurang 3x sama dengan 0. Berarti kita faktorkan saja, berarti x dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita dapat mencari nilai x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk a dikali a pangkat fx, kemudian dipangkatkan dengan 2 ditambah b dikali a pangkat fx tambah c sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen a dikali a pangkat f dipangkatkan dengan 2 ditambah b dikali a pangkat f fx ditambah c sama dengan 0, atau a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. A, b, dan c bilangan real dan a tidak sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah persamaan eksponen itu ke dalam persamaan kuadrat. Contoh. Nah, ini dia contohnya. Misalnya 2 pangkat 2x dikurang 12 dikali 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0. Berarti kita bisa merubahnya tadi, berarti 2 pangkat x dipangkatkan dengan 2 karena itu akan sama saja nilainya, dikurang 12 dikali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Misalkan 2x sama dengan y, berarti setiap 2x itu kita ganti dengan y. Maka persamaan tersebut kita tulis y pangkat 2 sama dikurang 12y ditambah 32 sama dengan 0. Nah, ini kita cari pemaktorannya.
Berarti Y dikurang 4 dikali Y kurang 8 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 8. Berarti untuk Y sama dengan 4 didapat 2X sama dengan 4. 2X sama dengan 2 pangkat 2, maka X sama dengan 2. Jadi untuk Y-nya sama dengan 8 didapat 2X sama dengan 8, berarti 2X sama dengan 2 per 3. Kita samakan bilangan pokoknya, berarti X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih atas perhatian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.